Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya Bapak mohon maaf, kita baru bisa belajar bersama lagi, walaupun tentunya lewat channel yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan tentunya keadaan siswa-siswi SMP ITM Arif Algojo dalam keadaan sehat. Bukan hanya kalian tentunya, Bapak Ibu guru juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dan guru-guru kita, keluarga besar Yayasan Al-Ghazali mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan ini tentunya walaupun kalian tetap di pesantren, tetap dijaga kesehatannya, kemudian sering cuci tangan juga, dan materi kita hari ini yaitu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan halal, tentunya ya, yang halal dan bergizi. Lu makan dan minum yang halal dan bergizi. Apa aja nih makanan yang halal dan bergizi itu gitu kan? Sebenarnya untuk makan itu kita sering ya, sehari itu berapa kali gitu nah untuk makannya. Cuman tentunya Bapak nanti pengen juga sih mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari dulu. Jadi sebelum nanti ke materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, terakhir makan kalian kapan ya? Nah, terakhir makan, doa mau makan hafal nggak? Hafal ya, tentunya doa mau makan sudah hafal. Yang biasa kita lakukan, yang pernah kita lakukan ataupun ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini sebenarnya kita sudah hafal dari dulu gitu ya. Cuman tentunya tidak mudah untuk mempraktekkan, untuk mengaplikasikan doa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, terakhir makan kapan? Makannya sama apa? Sama siapa? Mengucapkan doa enggak yang tadi? Oh Pak, saya enggak nih, enggak baca doa Allahu barik lana, baca bismillah aja ya enggak apa-apa. Tapi setidaknya doa mau makan itu bukan diajarkan misalkan di TK, di PIAUD sama ibu-ibu yang di PIAUD ataupun ibu bapak guru. Tapi mari kita hal yang sepele pun, hal yang kecil pun yang sudah kita tahu, kita praktekkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya doa mau makan, minimalnya itu kita terapkan. Kalau misalkan Pak saya nggak hafal nih doa mau makan yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, misalkan nggak hafal, kok tadi bisa, itu mah tadi mah contoh gitu ya. Misalkan nggak hafal, minimal baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Walaupun hafal, setidaknya kita baca basmalah, insya Allah makanan kita, apa yang dimakan, apa yang diminum akan mendapatkan keberkahan. Itu sih sekilasnya sebelum kita belajar tentang lebih lanjut lagi. Tentunya yang tadi kita praktekkan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagaimana caranya kita dari sekarang nih sampai ke depannya, minimalnya ketika mau makan baca doa, mau minum juga baca doa. Ya minimalnya mau minum baca bismillah lah gitu. Kita lanjutkan ya. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kita lebih sadar lagi gitu betapa pentingnya memilih makanan dan minuman yang halal dan bergizi, tentunya untuk dikonsumsi untuk diri kita sendiri ya, itu yang pertama. Kemudian membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini ya kita mulai memilih gitu. Jadi mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Yang haram jangan ya. Yang halal gitu maksudnya kita pilih untuk dinikmati oleh kita ya. Kemudian kita juga dapat mengajak dan memberitahukan kepada orang di sekitar kita tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi
Dan setelah pembelajaran ini bukan hanya diri kita saja, tapi kita juga nanti bisa mengingatkan teman kita, sahabat kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita gitu. Barangkali dia makanan yang tidak halal gitu ya, itu mohon diingatkan kalau kita tahu gitu ya. Nah makanya kita belajar bersama-sama. Nanti silakan sebelum dimulai adik-adik siswa-siswi SMP IT Ma'arif Al-Ghazali buka Al-Qur'annya surat An-Nahl ayat 114. Silahkan dibuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di sini kita harus diharuskan untuk memakan dan minum yang halal, tentunya dari rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Sangat luar biasa tentunya ya. Yang halal itu juga dihasilkan dari jerih payah kita gitu ya. Kita tentunya kita masih di sekolah ya, hasil pemberian dari orang tua ya, dari ayah, dari ibu yang di rumah tentunya gitu. Itu dalam Al-Quran surat An-Nahl. Kemudian ada juga ini mutiara hadis dari hadis riwayat Tirmidzi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka itu lebih utama dengannya. Kemudian ada juga hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oke, ini hadis dari Ibnu Majah yang ini isi kandungannya sih. Oke, ini sekandungannya. Jadi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati. Kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar halal, baik dan benar. Ya tentunya kita tahu ya, insya Allah nanti kita akan bahas juga makanan apa saja yang halal, yang baik, yang benar gitu ya. Kemudian ini juga ada haram karena substansinya. Misalkan di sini makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran hanya terbatas pada 10 hal. Nah ini sedikit penjelasannya. Oke, jadi nanti ada beberapa hal yang ditanyakan, boleh komentar di channel ini ya, ataupun bisa japri ke nomor Bapak. Oke, siswa-siswi SMP IT Ma'arif Al-Ghazali yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan tentunya ya. Kita biasanya bercanda bersama, sekarang kita tentunya belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Sekian saja yang dapat Bapak sampaikan tentang mengkonsumsi makan dan minum yang halal dan bergizi tentunya. Jangan lupa sedikit demi sedikit apa yang sudah kita ketahui, mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena emang tentunya tidak mudah juga sih menerapkan apa yang sudah kita ketahui. Jadi apa yang sudah kita ketahui diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah juga. Tapi minimalnya untuk makan inilah ya. Minimalnya untuk makan dan minum. Ya tadi sih minimalnya baca doa gitu. Kemudian kita tahu mana makanan yang halal dan haram. Terus apa yang sudah kita ketahui khususnya untuk doa itu kita terapkan. Doa mau makan, doa minum, udah hafal kan? Oke, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa sering cuci tangan, dan kalau keluar pesantren kan nggak boleh juga ya. Tapi kalau misalkan iya toh maksa keluar pesantren, nanti barangkali mohon maaf barangkali ada yang sakit, diperiksa ataupun nanti ada yang
dokternya yang ke dalam mungkin ya. Tapi kalau keluar tentunya jangan lupa pakai masker. Nah, ini maskernya dipakai, sering cuci tangan, pakai masker, jaga terus kesehatannya dan sering berjemur di hangatnya sinar mentari pagi gitu ya. Bapak juga kalau keluar ini selalu pakai masker. Kebetulan saja tadi kita ngobrol jadi maskernya dibuka ya. Kalau keluar pakai masker. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan hanya Bapak, tapi guru-guru yang lain juga sama rindu kita bercanda bersama di sekolah yang kita banggakan. Terima kasih, masih kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.